Iya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Saya masih ada di kota Semarang saudara. Ya puji Tuhan masih ada beberapa pelayanan di sini dan tetap berdoa dan topang ya dalam doa saudara untuk pelayanan kami. Dan saat ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian. Ini dari Ibu Vivi ya, dari Ibu Vivian. Dan ini kesaksian ya masuk sudah dari beberapa waktu yang lalu saudara, tapi memang harus ya bacanya ngantri dulu. Ibu Vivian ini adalah jemaat Mesbah Doa yang sangat setia saudara, dimanapun dia pergi dia berada, sering pelayanan, sering keluar kota tapi tetap mengikuti Mesbah Doa, Mesbah Syukur. Iya, Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi. Berapa waktu yang lalu ya area komplek rumah mertua saya kebakaran besar di Jalan Pangeran Jayakarta. Saya malam-malam itu jam 12 begitu dapat telepon dari mertua, kita langsung meluncur ke sana. Selama dalam perjalanan saya tidak henti-hentinya berdoa, Bu. Singkatnya begitu sampai di lokasi, saya menunggu di dalam mobil karena kondisinya sudah penuh sesak, orang-orang berhamburan. Dan pemadam kebakaran besar ada 18 mobil. Belum mobil rescue-nya ada 4 lagi. Bisa dibayangkan berapa besar api itu, Bu. Lalu suami saya segera masuk ke dalam rumahnya untuk menjemput mamanya di sana yang tinggal sendirian. Selama saya dalam mobil sendirian, saya berdoa, saya berseru kepada Tuhan, Bu. Saya belum pernah berdoa seheboh ini. Ya, iya karena melihat api yang begitu besar, saudara ya. Karena memang keadaannya itu luar biasa, Bu ya. Mencekam pasti apinya membesar dan 18 mobil kebakaran, saudara ya, luar biasa. Tapi anehnya, Bu, kata suami, yang waktu itu dia ada di TKP, saat dia masuk ya itu anginnya bergerak ke arah rumah mamanya. Lalu tiba-tiba turunlah hujan, lebat sekali. Puji Tuhan. Tuhan melakukan mujizatnya sehingga api tidak bisa merambat dengan cepat. Kira-kira jam 2 pagi api baru mengecil, Bu, dan besok paginya saya mendapat berita bahwa kebakaran semalam telah menghanguskan 38 rumah di situ ya. Dan itu rumah ya. Tapi luar biasa kuasa Tuhan yang betul-betul membuat saya terkagum-kagum, dan itulah kesaksian saya, Bu. Terima kasih untuk Mesbah Doanya setiap hari menjadi berkat, menjadikan kami menjadi pendoa-pendoa yang tidak bergantung kepada manusia, termasuk kepada pendeta, siapapun, tetapi hanya kepada Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami sendiri keajaiban Tuhan dan menjadikan kami terus ya punya ketergantungan kepada Yesus saja dan bukan kepada manusia. Tuhan memberkati Ibu ya, puji Tuhan, God bless you ya. Luar biasa saudara ya, kita melihat bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya, di tengah kebakaran besar yang menghanguskan 38 rumah ya, dan ada mobil pemadam 18 mobil. Ya, itu mencoba memadamkan api ya. Ibu mertua dari Ibu Vivian ya terkurung di dalam ya, dan ketika suaminya masuk saudara, angin bergerak ya ke arah rumahnya mamanya dan tiba-tiba turun hujan deras. Ya, dan cuman sekilas saja ya, dan akhirnya puji Tuhan mamanya bisa dievakuasi keluar ya. Dan besok paginya baru ketahuan sudah menghanguskan 38 rumah. Saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kita sungguh-sungguh berserah, ketika kita sungguh meminta pertolongan Tuhan. Karena itu jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, dan ingat ya, duduk di kaki Tuhan ya, datang sendiri kepada Tuhan. Dan bangunlah hubungan secara pribadi dengan Tuhan, apalagi kita melihat keadaan hari-hari ini saudara ya. Betapa luar biasa keadaan hari-hari ini di mana manusia ya ada di dalam satu titik yang kita melihat di depan mata ini, masa yang sulit, dan belum lagi perang dunia, perang Rusia dan Ukraina. Kita berdoa saudara supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk ya. Jangan sampai nuklir akhirnya keluar saudara. Dan
Ya, kita berdoa senantiasa ya, biarlah Tuhan memberikan hati yang mau dilembutkan ya, karena Tuhan membenci pembunuhan. Dan kita terus percaya bahwa inilah waktunya bagi kita lebih lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan, lebih lagi sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Karena kesombongan, saudara, bangsa itu bangkit melawan bangsa, kata firman Tuhan. Namun semua harus terjadi. Yesus berkata, ya, bangsa akan bangkit melawan bangsa, engkau akan mendengar deru-deru perang. Tapi itu belum kesudahannya, sampai Injil kerajaan Allah ini diberitakan kepada segala bangsa, barulah tiba. Dan kita melihat hari-hari ini dengan adanya media, lewat YouTube, lewat WA, lewat semua media, Facebook ya, bangsa-bangsa mendengar tentang Injil. Jadi mari kita terus bersiap-siap, saudara. Ya, judul perikopnya sekarang kita masuk, kemarin kita sudah selesaikan Kejadian pasal yang ke-10, saudara, dan sekarang kita masuk Kejadian pasal yang ke-11. Judul perikopnya adalah Menara Babel. Kita melihat di sini awal dari kesombongan manusia itu, saudara ya. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, karena memang satu keturunan dari zaman dulu. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana, ya, ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Jadi batu bata itu sudah dari zaman dulu, saudara ya, dibuat. Ya, lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ayat 4, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ayat yang ke-5, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, ya, mereka ini, ya, firman Tuhan, mereka ini satu bangsa dan dengan satu bahasa. Untuk semuanya, ya, dan ini barulah permulaan usaha mereka. Ya, kata firman Tuhan, saudara. Ini barulah permulaan dari usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan disitulah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Ya, kalau kita melihat, saudara, di sini ya, bagaimana bangsa manusia pada waktu itu mulai membangun, ya, bagi diri mereka sendiri adalah satu kesombongan, ya, di mana mereka berpikir bahwa, ya, ketika mereka melakukan apa saja, ya, itu pasti mereka akan bisa. Kalau mereka itu ada dalam satu bahasa, ya, dalam satu kesatuan, ya, dan sebuah saling mengerti, saudara. Dan mereka berpikir mereka akan mendirikan satu menara, membangun satu kota yang kuat, satu menara yang sampai ke langit. Lalu Tuhan melihat itu semua dan Tuhan bilang kalau mereka ini satu bahasa, satu logat, maka tidak ada satupun yang tidak berhasil kalau mereka melakukan, ya. Jadi dari sanalah Tuhan itu mengacaukan mereka. Kita melihat pada zaman itu batu bata yang digunakan untuk membangun, ya, menara ini dibuat oleh tangan manusia, ya. Dan ya, mereka mulai ada peradaban di sana. Mereka mulai mencoba membuat batu bata kalau kita melihat, saudara, ya. Kemungkinan menara Babel itu besar, ya, dan merupakan sebuah zigurat. Bangunan yang umum terdapat di Babel pada masa itu juga seperti itu, saudara.
dan paling sering dibangun sebagai kuil, ya. Zigurat kelihatan seperti piramid begitu ya, dengan tangga-tangga atau jalan landai yang mengarah ke lereng-lerengnya. Zigurat itu tingginya sekitar 300 kaki dan lebarnya ya juga sama. Jadi zigurat itu merupakan bagian yang penting dari sebuah kota, saudara. Orang-orang dalam kisah ini membangun menara sebagai monumen ya tentang kehebatan diri mereka agar seluruh dunia bisa melihatnya. Kita tahu bersama kota Babel itu terkenal dengan kesombongan, kecongkakannya, saudara. Ya, dan mereka mulai membangun dengan kesombongan dan kecongkakannya. Mereka ingin melakukan sesuatu yang melampaui ya Tuhan, dan kita melihat di sini mereka tidak mengandalkan Tuhan. Ya, mereka berpikir apa yang mereka lakukan itu mereka pasti bisa, bahkan tanpa campur tangan Tuhan. Mereka bilang, mari kita dirikan menara sampai ke langit ya, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ya, mereka ingin ya hanya sama-sama di sana membangun satu kerajaan, tetapi kita melihat ya Tuhan itu tidak menghendaki yang seperti itu. Tuhan bilang kepada manusia pada zaman itu, kamu beranak cucu, penuhilah bumi. Bukan hanya di satu tempat itu. Lalu ya Tuhan akhirnya menyerahkan saudara mereka. Jadi kita melihat di sini, saudara, ya Menara Babel itu merupakan satu prestasi manusia yang sangat hebat. Mereka memegahkan diri dengan Menara Babel ya. Dan itu juga sebuah keajaiban dunia ya. Namun itu merupakan monumen untuk manusia juga ya, dan bukan untuk Allah ya. Kita bisa membangun apapun dalam hidup ini, saudara. Kita melihat kenapa Tuhan menentang dan kenapa Tuhan menyerahkan mereka, karena mereka berniat membangun monumen peringatan ya kepada semua orang bahwa mereka itu hebat, bahwa mereka itu luar biasa dan mereka dapat melakukan segala sesuatu dengan kekuatan mereka. Nah, kalau kita melihat di sini sebenarnya spiritnya, rohnya itu adalah kesombongan. Saudara, dalam hidup ini pun kita bisa membangun apa saja. Ada orang-orang yang merasa hebat kalau dia punya titel, punya gelar. Wah, kalau sudah berjejer dari depan profesor, doktor dan lain sebagainya itu wah naik harga dirinya. Ini adalah sebuah monumen yang engkau bangun. Hati-hati, Tuhan membenci. Jangan merasa bahwa monumen-monumen yang ada dalam dirimu itulah yang akan menjadi sandaran atau yang dapat engkau andalkan. Ada orang-orang yang membangun monumen dalam hidupnya dengan kekayaan. Waktu dia punya mobil merek ini, waktu dia punya rumah begini, wah itu adalah menjadi satu kebanggaan. Dan dia melihat, wah nanti anak cucuku akan melihat inilah hasil usaha dari orang tuanya. Ingat saudara, selalu ajarkan dan tanamkan kepada anak-anakmu bahwa apa yang kita miliki hari ini semua karena anugerah Tuhan. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya, ingat loh, apa yang kalian bisa nikmati hari ini itu pemberian Tuhan. Tidak ada satupun yang kita dapat dari kehebatan kita, dari kekuatan kita, semua karena anugerah Tuhan. Harus engkau tanamkan itu terus kepada anak-anakmu. Jangan pernah berkata, lihat ini usaha papamu, ini usaha mama. Ya kalau tidak ada papa mama, bagaimana kalian bisa bertobat, saudara? Jangan bangun monumen apapun di dalam hidup kita. Karena Tuhan membenci orang-orang yang sombong, saudara. Kenapa Babel dihancurkan Tuhan? Karena sebenarnya nilainya, spiritnya di situ. Mereka membangun monumen untuk memperingati seluruh dunia, seluruh umat manusia melihat kehebatan mereka. Ya, ada orang-orang juga yang membangun monumen di dalam hidupnya dengan barang-barang yang dia pakai. Ya, kalau dia pakai barang bermerek, ya itu rasanya hidupnya bangga, ya. Rasanya jiwanya itu terpuaskan. Hati-hati saudara. Bukan salah, Anda boleh memakai semua apa yang Anda mau, tapi jangan sampai engkau membangun monumen di dalam hidupmu ketika engkau memakai itu supaya orang memuji, supaya orang melihat, supaya orang membanggakan. Bahkan ya hati-hati, Tuhan yang tahu hati kita. Ya, jaga sikap hati kita. Jangan pakai sesuatu yang engkau rasa itu membuat engkau sombong, ya. Jangan pernah berani memakai sesuatu kalau engkau tidak bisa menjaga sikap hatimu. Ya, jadi hati-hati.
Monumen apa yang sedang kita bangun hari-hari ini? Ya, apa yang ada dalam hidup kita, hancurkan semua itu sebelum Tuhan yang akan menghancurkannya, saudara. Kalau karena Tuhan yang menghancurkannya, berbahaya, saudara. Kita tidak tahu hidup ini. Mari kita lihat ya saudara-saudara kita yang ada di Ukraina, mereka menangis hari-hari ini. Tidak ada tempat aman, tidak ada tempat nyaman. Mereka tidak lagi bisa diam di rumah dengan nyaman. Mereka dalam pelarian, menangis, tidak tahu ke depan bagaimana. Sekarang listrik sudah mulai padam, makanan sudah susah didapat, semua tutup. Ya, kita lihat saudara, ketika sesuatu hancur, maka kita baru sadar betapa selama ini kita ini harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Jadi intinya adalah kenapa Menara Babel dihancurkan oleh Tuhan? Karena mereka itu membangun sesuatu, saudara, yang bukan untuk nama Tuhan tetapi untuk nama mereka sendiri. Dan itu menjadi satu kekejian di mata Tuhan. Jangan sampai ya apa yang kita lakukan itu mendatangkan murka Tuhan, saudara. Hanya karena ya kita membangun monumen-monumen yang ya merasa itu kehebatan, titel, jabatan, kekayaan, rumah mewah, mobil mewah, ya merek-merek mewah, barang-barang mahal. Hati-hati. Itu adalah monumen-monumen yang saudara bangun yang akan datangkan murka Tuhan kalau kita tidak segera bertobat. Ya, Tuhan berkata bangsa ini sudah satu bahasa, dan untuk semuanya ini mereka membangun ini baru permulaan dari usaha mereka. Ini baru permulaan dari kesombongan mereka, ya. Sehingga Tuhan harus ya mengambil alih, saudara. Kalau kita lihat ya, Menara Babel itu ya adalah satu ya dataran di antara sungai Trigis dan Efrat. Ini merupakan lokasi yang sempurna bagi kota dan menara yang akan dibangun sampai ke langit. Ya, bahkan ya kita melihat di sini, saudara, jangan sampai ada hal yang lain selain Tuhan yang menarik perhatian kita. Mari hari-hari ini kita terus berdoa meminta ya agar Tuhan menuntun kita melakukan apa yang berkenan di matanya. Jangan kita membangun sesuatu karena keinginan diri kita sendiri. Ya, atau mungkin kita bermegah karena kita punya gereja besar, gedung besar. Hati-hati, saudara, ya. Kita harus menyadari, bahkan mengingatkan kepada anak kita, kepada suami istri kita, bahwa apa yang kita dapat hari ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Ya, dan kita melihat hal ini sendiri, saudara, ya merupakan satu hal yang menyakiti hati Tuhan, ya. Tapi kita harus berusaha untuk sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan sehingga kita tidak binasa. Ya, jadi peristiwa penting dari Menara Babel adalah kesombongan. Itu yang membuat Tuhan akhirnya menyerahkan, membuat bahasa mereka kacau. Dari situlah akhirnya ya mereka terpencar dan muncul bahasa-bahasa di dunia, saudara. Kita berdoa supaya kita ini sungguh-sungguh ya dapat melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan dan justru tidak ya menyakiti hati Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Hari-hari ini semakin banyak merendahkan diri, merendahkan hati. Minta perkenanan Tuhan boleh kita alami dan kita dapatkan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami semua untuk kami boleh belajar apa yang menyakiti hati Tuhan. Kesombongan ketika kami membangun monumen-monumen dalam hidup kami. Mungkin itu kekayaan, mungkin itu titel, jabatan, mungkin itu harta, rumah, barang-barang bermerek yang kami pakai. Kami tidak mau itu menjadi monumen kesombongan. Tuhan, lihat hati kami, biarlah pertobatan yang sungguh-sungguh ada dalam hidup kami. Taruh roh yang cinta akan Tuhan, roh yang takut akan Tuhan dalam hidup kami, agar kami boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Jagai kami Tuhan, agar tidak sedikit pun kedagingan kami mengambil alih tempatnya Tuhan dalam hidup kami. Bapa, pegang tangan kami, tuntun kami untuk sungguh-sungguh ada di jalan-jalan-Mu. Berkati setiap keluarga demi keluarga malam hari ini yang terus setia dengan mesbah doa.
Kami terus mau membangun Tuhan mezbah-Mu. Kami tidak ingin membangun monumen, tapi kami ingin membangun mezbah di dalam hidup kami. Dalam keluarga kami, suami, istri, anak-anak hidup takut Tuhan, menghormati Tuhan. Bawa keluarga kami dalam perkenanan-Mu Bapa. Di hari-hari yang terakhir ini kami sudah melihat banyak tanda-tanda yang mengerikan di depan kami. Kami mau sungguh-sungguh berdoa dan berjaga-jaga Tuhan. Bawa kami dalam perkenanan-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati keluarga besar kami, mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan, Jama dan Lawat. Tuhan juga memberkati keluarga besar kami yang sedang terbaring sakit hari-hari ini. Sembuhkan Bapa dengan anugerah-Mu. Kami ingin memiliki hidup yang sehat di waktu-waktu terakhir ini, agar kami boleh hidup berdampak bagi banyak orang. Sembuhkan yang sakit Tuhan, ampuni dosa pelanggaran, dan sembuhkan jiwa kami agar tidak ada amarah, kepahitan, kebencian, tapi yang ada sukacita dan damai sejahtera. Berkati Bapa untuk setiap mereka yang sakit, lawatan Tuhan tercurah dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga terus memberkati Bapa setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, hutang piutang, yang terjebak dengan pinjaman-pinjaman Tuhan, sehingga masalah keuangan sulit bagi kami. Tuhan, Engkau turut bekerja, ampuni dosa pelanggaran kami. Kami tahu ketika kami mau bertobat, Tuhan turut bekerja. Mereka ingin menjual aset, Tuhan Engkau beri yang terbaik, pertemukan dengan para pembeli agar semua masalah keuangan boleh kami selesaikan. Kami tahu dan percaya Tuhan punya cara. Tuhan tidak pernah kurang cara untuk menyatakan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati juga untuk setiap mereka yang sehari-hari ini berseru kepada nama-Mu, yang terikat dengan keikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan perselingkuhan, yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, dendam, yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran. Kami tolak semua ini yang tidak berkenan di mata Tuhan dalam nama Yesus. Jadikan hidup kami kudus Bapa dan berkenan di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan setiap kami. Berkati Bapa setiap mereka yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Setiap mereka yang berkekurangan yang berseru kepadamu, Engkau juga memberkati. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa, berkati tanah kami Indonesia, dijauhkan dari segala kekerasan, pertikaian, Tuhan, dari segala pemberontakan, terorisme. Kami tengking, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Biarlah damai sejahtera Tuhan ada di bangsa ini. Pertikaian-pertikaian yang terjadi, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, kuduskan pemerintahan di atas bangsa ini. Hujan pertobatan tercurah. Engkau menjamah hati para pemerintah di bangsa kami, mulai dari Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Tuhan, tolong Engkau turut bekerja agar setiap keputusan yang dibuat mendatangkan kebaikan bagi rakyatnya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati Indonesia, tanahnya, langit, udara, airnya. Diberkati Tuhan, pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kemuliaan-Mu dan bagi rakyat di atas bangsa ini Bapa. Ampuni bangsa kami, curahkan hujan pertobatan tercurah, orang-orang berbalik meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Terkhusus kami sama-sama berdoa hari ini untuk perang yang terus terjadi di Rusia dan Ukraina Tuhan. Kami berdoa biar lawatan Tuhan boleh tercurah. Berkati Tuhan, dan Engkau juga Bapa yang akan menjamah hati para presiden Tuhan, baik itu Rusia dan juga Ukraina. Berikan kelembutan hati supaya ada yang mau mengalah, karena sudah terlalu banyak rakyat yang menjadi korban. Orang-orang yang tidak mengerti, ada air mata kematian. Tuhan, kami berdoa lawatan-Mu terjadi Bapa dalam nama Yesus. Ampuni Tuhan bangsa-bangsa ini. Biarlah Tuhan, biar keputusan Tuhan saja yang terjadi. Kami tahu tangan Tuhan sanggup bekerja. Dengarkan setiap Tuhan tangisan anak-anak-Mu Tuhan yang ada di sana. Mereka yang terus berdoa agar semua ini boleh terselesaikan dengan cara Tuhan sendiri. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terus berdoa di bangsa dan negara mereka masing-masing. Kami berdoa dalam nama Yesus terjadi pemulihan demi pemulihan. Di tengah masa pandemi ini tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal dan pertobatan massal.
Kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau yang megang kendali atas hidup kami. Hidup mati kami ada di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID atau sesuatu yang lain. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali. Terima kasih Bapa, kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.